Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG Daljak 2025. Perkenalkan, nama saya Nelmi SPDI, adalah seorang guru agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus merupakan mahasiswa PPG Batch 2 tahun 2025 dengan nomor induk 1072024069 dari LPTK Yayan Langsa, Banda Aceh. Pada hari ini, pada tanggal 30 Januari 2025, akan melaksanakan praktek pembelajaran kinerja di Sekolah SMA Negeri 1 Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Praktek kali ini untuk ujian kinerja dalam tema berpakaian sesuai dengan syariat Islam, khusus di kelas 10 SMA Negeri 1 Siabu. Masih dikasih kesempatan untuk kita belajar hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu sebentar ya. Masih semangat bukan? Oke, kamu semua, kita semua kabarnya, tempat duduknya, mejanya, jangan direkam. Oke, sudah siap? Sudah, Ibu. Bisa kita mulai? Bisa, Ibu. Sebentar ya. Ya, Bu. Nih, hadir Ibu. Nur Aziza. Hadir Ibu. Naswa. Hadir Ibu. Nur Afriani. Hadir Ibu. Rafiko. Hadir Ibu. Salsabila. Hadir Ibu. Alhamdulillah ya, masih hadir dan dikasih kesempatan dan dikasih kesehatan kebaikan bersama. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan berkah dan petunjuk dalam pembelajaran kita hari ini. Untuk memimpin doa, silakan kita mulai pembelajaran. Ada lainnya kita berdoa dari doa dimulai. Sebagai tanda bukti kita warga negara Republik Indonesia yang cinta akan tanah air. Oke, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan sama-sama. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Dengan materi berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Oke, sebelum kita masuk ke sana, ini ada gambar Ibu tunjukkan. Coba lihat ini. Ibu mau ajukan pertanyaan sekitar gambar ini, ya. Sebelum kita mulai. Ayo, siapa yang bisa? Ya, kemana? Menurut gambar itu, Ibu merupakan berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Ya. Dan pakaian tersebut tidak transparan dan tidak ketat. Iya, bagus ya. Terima kasih kepada anak kami. Tepuk tangan. Ya, kemudian ini untuk yang lain. Ada lagi yang mau kasih komentar tentang gambar tersebut? Ya, Najwa. Di gambar tersebut digambarkan jika seorang muslim atau muslimah kita harus menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iya, bagus, tepuk tangannya. Ya, satu lagi, ada lagi yang mau kasih pendapat atau komentar tentang gambar tersebut? Kasih lagi, satu lagi. Iya, Ilmi. Gambar itu menunjukkan bahwa cara berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Iya, good. Terima kasih. Ya, bagus ya. Inilah dia ya. Berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Inilah materi kita. Hah? Inilah materi kita. Jadi apa sebenarnya sebelum kita ke sana, kita harus tahu dulu apa tujuan kita mempelajari materi ini. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama apa, Ibu? Tujuan yang pertama, kita harus memahami bagaimana ya berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam. Satu. Tujuan yang kedua apa, Ibu? Kita mampu menjelaskan bagaimana berbusana muslimah itu sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang ketiga apa, Ibu? Kita mampu ya menghafal apa ayat Al-A'raf. Ayat berapa, Ibu? 26. Karena itu adalah dasar hukum yang menganjurkan kita untuk berbusana muslimah. Kemudian tujuan yang keempat apa, Ibu? Mampu kita mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah tujuan kita mempelajari berbusana muslimah sesuai dengan syariat. Sampai situ paham anak-anak Ibu sekalian? Paham, Ibu. Oke, kita masuk dengan yang pertama. Apa garis besar yang perlu kita pahami, kita dalami di dalam pembelajaran materi ini? Garis-garis besarnya apa? Yang pertama harus tahu kita apa pengertiannya, kemudian harus tahu kita apa dasar hukumnya, kemudian harus tahu kita apa manfaatnya, terus kita harus tahu bagaimana mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah garis besar di dalam materi berbusana muslimah sesuai dengan syariat Islam. Oke, kita mulai dengan pengertiannya. Ya. Apa yang pertama kita bahas? Apa itu berpakaian dalam Islam? Ya, Ibu tanya, aurat itu apa? Yang tidak boleh diperlihatkan. Iya, yang tidak boleh diperlihatkan. Aurat itu adalah di dalam ajaran agama kita Islam. Aurat itu harus ditutupi, ya, tidak boleh diperlihatkan. Sama dengan pakaian itu. Pakaian itu gunanya untuk apa? Untuk menutup seluruh anggota tubuh tanpa kita perlihatkan kepada orang lain. Inilah dia yang harus kita bahas pada hari ini. Jadi apa pengertiannya berpakaian? Berpakaian dalam Islam bukan sekedar menutup tubuh, bukan hanya sekedar kita tutup, tapi harus menunjukkan itu merupakan salah satu ibadah, ya, itu merupakan salah satu anjuran di dalam ajaran agama Islam. Itu ada salah satunya. Jadi ini merupakan cerminan iman, ya, cerminan iman seseorang ketika dia sudah menunjukkan ya identitasnya itu sebagai muslim, termasuk dengan cara berpakaiannya,
berarti dia sudah menunjukkan iman yang lebih kuat. Paham? Ya. Jadi apa itu? Dan itu merupakan, dan Islam itu merupakan pedoman yang jelas tentang bagaimana cara berpakaian yang benar. Tujuannya kenapa? Dalam Islam itu untuk menjaga kehormatan diri. Ya, menjaga kehormatan diri. Bagaimana menjaga kehormatan diri? Ketika kita sudah berpakaian yang bagus, ya, otomatis laki-laki itu takut dengan itu. Betul nggak? Betul. Jadi ketika kita sudah berpakaian yang bagus, yang lain itu takut. Kenapa? Karena kamu sudah menunjukkan identitas sebagai seorang muslimah. Dan coba kita lihat yang lain yang berpakaian di sana, ya, itu dianggap remeh. Apalagi dalamnya itu gelap, ya kan? Bumerang itu kan dilihatnya dari perempuan yang auranya itu menunjukkan daya dia tempat lengkap yang bawahnya, ya kan? Terus kemudian mawanya kadang colekannya gitu ya, atau dengan wajahnya yang penuh dengan lipstik atau bedak yang tebal. Nah itu kan membuat aura laki-laki yang hiburan itu terpengaruh. Otomatis kita kan hasratnya itu terbawa. Kita yang perlu kita jaga. Paham? Baik. Kemudian apa lagi? Menjaga kehormatan, menghindari fitnah. Menghindari fitnah itu bagaimana, Ibu? Menghindari fitnahnya ketika kita sudah bagus, jadi kita tidak terbawa oleh bangsa itu zina. Ya kan? Kita terhindar dari perbuatan zina. Jadi orang-orang yang membiasakan pakaiannya itu tidak bagus, transparan, itu biasanya mengundang perzinahan. Jadi itu ketika kita sudah bersama muslim, otomatis kita akan terhindar dari hal-hal dan termasuknya perbuatan zina. Itu ya. Jadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita itu terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sampai di situ ada yang kurang paham mana, Ibu? Bisa, Ibu. Bisa juga? Bisa, Ibu. Masih semangat? Masih, Ibu. Oke. Ya. Jadi kita masuk apa tentangnya? Kenapa kita disuruh? Ya. Untuk menutup aurat. Kenapa kita disuruh berbusana muslimah? Itu ada dasar hukumnya. Yang dalam Al-Quran Allah perintahkan. Di mana dia itu? Di dalam surah Al-A'raf ayat 26. Coba dibaca nak, salah satu apa yang bisa baca? Coba dibaca dulu ayatnya. Bagaimana perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melaksanakan busana muslimah? Coba Naswa baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaykum libasan yuwari su'atikum wa libas taqwa dzalika ayatillahi la'allahum yattaqun. Iya, itu ya. Ini ayatnya. Kenapa berbusana? Ini ayatnya perintah tentang berbusana muslimah dalam syariat Islam. Ya bani Adam, ya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian untuk perhiasan dan pakaian takwalah itu yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu mengingat. Itu dia perintahnya. Kalau sudah ada perintah dari Al-Quran berarti wajib kita laksanakan sebagai umat Islam khususnya. Itu dia. Jadi harus kita laksanakan, harus kita terapkan, harus kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi adab berpakaian itu banyak. Ya, ada berpakaian untuk perempuan,
Ada berpakaian untuk laki-laki. Ya, bagaimana ada berpakaian untuk laki-laki? Siapa yang tahu? Salah satunya apa? Ada yang tahu? Nah, ini ada batasan aurat laki-laki. Ya, bagaimana aurat laki-laki itu? Iya, antara pusat dan lutut. Berarti di mana itu? Antara pusat dan lutut itu di mana? Antara dari sini. Berarti untuk laki-laki. Tapi kalau perempuan bagaimana? Iya, seluruh badan. Mana seluruh badan? Ini ya, seluruh badan selain muka dan dua telapak tangan. Ini perlu kita tutupi dan kita sembunyikan. Ya, ini dia. Jadi kalau ada berpakaian untuk laki-laki itu bagaimana? Tidak boleh memakai pakaian yang seperti perempuan, ya seperti laki. Atau laki-laki itu adabnya bagaimana? Tidak boleh memakai kain sutra. Itu kan sudah diaturkan di dalam hadis juga ada. Tidak boleh memakai kain sutra bagi laki-laki. Jadi tidak lagi bagi laki-laki juga adabnya itu tidak boleh memakai perhiasan dengan emas. Ada untuk berpakaian oleh laki-laki. Kalau perempuan apa? Bagaimana adabnya? Untuk ya seluruh badan, apa lagi? Tidak boleh memakai pakaian yang berlebihan. Ya, baru tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Bagaimana itu? Yang berlebihan. Tidak boleh berbuat tabarus. Apa tabarus? Yang memperlihatkan diri kita, memperlihatkan kita kepada yang bukan muhrim. Salah satunya. Jadi itu dia salah satu adabnya. Tidak boleh. Kemudian apa lagi? Tidak boleh melenggak-lenggokkan tubuh kita di hadapan muhrim. Itu salah satunya yang perlu kita ketahui dan kita terangkan dan kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, sampai situ sudah paham anak-anak Ibu? Paham Ibu. Oke, baik. Kita lanjut lagi? Iya Ibu. Coba kita explain dulu sebentar. Coba sama tadi bisa memimpin speaking. Maju. Ayo, biar semangat, ya. Semangat, masih semangat? Masih Ibu. Semangat? Masih Ibu. Semangat. Tepuk semangat. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Oke, terima kasih tepuk tangan. Kita lanjut lagi sana. Kita lanjut lagi. Ya. Masih bisa menerima? Masih. Oke, baik. Kita lanjut lagi. Kita masuk aturan berpakaian dalam Islam. Ya, bagaimana aturan berpakaian dalam Islam? Prinsip-prinsip berpakaian yang pertama apa? Ya, inilah prinsip yang paling mendasar. Kemudian apa lagi? Ya, terus apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Ya, apa lagi? Iya, pakaian najis itu gimana modelnya? Iya, terus? Iya, pakaian najis. Iya, pakaian laki-laki tidak boleh, pakaian perempuan tidak boleh memakai pakaian laki-laki. Sudah tanda-tandanya apa itu? Sudah terjadikah hari ini? Sudah, Ibu. Berarti semakin dekat harinya. Ya. Kalau laki-laki sudah memakai seperti pakaian perempuan memakai pakaian seperti laki-laki, akhir-akhir zaman itu maka perbaikilah diri kita, perbaikilah perilaku kita supaya kita lebih baik untuk menuju akhir zaman. Itu dia salah satu aturan berpakaian dalam Islam. Oke. Kemudian kita masuk dengan manfaatnya. Bagaimana
manfaat menutup aurat itu yang pertama apa? Melindungi diri kita sebagai muslim. Ya. Kemudian apa? Dari yang berdosa. Ya. Menjaga mandiri. Ya. Dari fitnah. Ya. Menjaga kesehatan tubuh. Oke. Menjaga keimanan. Ya. Menjaga kebahagiaan yang sudah dimiliki untuk berperilaku baik. Ya. Menutupi dosa yang lebih besar. Oke. Mendapatkan ridho Allah. Ya, itulah manfaatnya yang perlu kita terapkan dalam kehidupan Sehari-hari. Oke, baik. Sampai di situ ada yang kurang paham anak ibu? Tidak, Ibu. Paham semuanya? Paham, Ibu. Oke, baik. Kita akan membagi tugas, ya. Ibu akan membagi tugas kelompok. Setiap kelompok itu ada 3, ya, 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu membahas tentang pengertian berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Kemudian kelompok kedua, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Serta kelompok yang ketiga, manfaat berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Silakan untuk setiap kelompok bahas tugas yang selalu berikan serta diskusikan bersama dengan ya. Ibu kasih waktu itu 15 menit. Silakan dikerjakan masing-masing kelompok. Nah, Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berpakaian sesuai ketentuan syariat Islam. Pengertian berpakaian dalam Islam bukan sekadar menutup tubuh, tetapi merupakan suatu ibadah dan cerminan iman seseorang. Islam memberikan pedoman yang jelas tentang cara berpakaian yang baik dan benar. Tujuan utama berpakaian dalam Islam adalah untuk menjaga kehormatan diri, menghindari fitnah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pakaian tersebut tidak transparan dan tidak ketat dan tidak menyerupai lawan jenis. Ketika akan berpakaian, diawali dengan doa. Berpakaian dimulai dari kanan saat melepas dari kiri, tawadu atau tidak berlebihan dalam berpakaian. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi, sesuai dengan situasi dan kondisi. Pakaian yang dikenakan menutup aurat, tidak membentuk lekukan tubuh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. silakan kelompok yang lain, silakan bertanya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan kasih pertanyaannya. Oke, kelompok 2 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanyakan bagaimana berpakaian yang dianjurkan dalam syariat Islam. Terima kasih pertanyaan dari kelompok 2. Berpakaian yang dianjurkan dalam Islam itu yang pertama tentunya kita harus memenuhi syarat-syarat pakaian yang Islam, yaitu dapat menutup aurat, terutama untuk kaum wanita. Terus yang kedua, menggunakan pakaian yang bersih dan rapi agar terhindar dari
kuman atau dan penyakit. Yang ketiga, saat memakai pakaian mendahulukan anggota badan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri. Ya, gimana kelompok 2? Puas dengan jawabannya? Oke. Ada lagi? Coba, kelompok 3 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3 yang menanyakan apa yang harus dijalani dalam berpakaian menurut ajaran Islam. Ya. Terima kasih. Pertanyaan dari kelompok 3 menutup apa yang harus dihindari dalam berpakaian menurut ajaran Islam itu menutup aurat dan menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan syariat. Pakaian yang tembus pandang dan ketat tidak memenuhi syarat menutup aurat dalam syariat Islam. Iya, gimana kelompok 3? Puas dengan jawabannya? Iya, ada lagi? Pas? Silakan ditutup kelompok Sekian 1. presentasi dari kami. Kami akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang pertama yaitu menutup aurat. Untuk muslimah, menutup auratnya adalah kecuali muka dan telapak tangan. Jika untuk muslim atau laki-laki, dari pusar sampai lutut. Yang kedua, pakaian tidak ketat. Yang ketiga, tidak tembus pandang. Yang keempat, sopan, pantun, dan sederhana. Yang kelima, tidak menunjukkan sifat pria. Yang keenam, tidak memakai simbol-simbol non-muslim. Yang ketujuh, menghindari yang berlebih-lebihan. Yang kedelapan, tidak menyerupai pakaian lawan jenis. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan tempat dipersilakan. Kelompok 1 silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, berpakaian bagaimana yang boleh dipakai yang ditentukan oleh syariat Islam. Oke, kelompok 2 silakan jawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang baru saya sampaikan, berpakaian yang ditentukan dalam syariat Islam itu tentunya harus menutup aurat dan harus bersih, tidak ketat dan tidak tembus pandang juga, karena hal itu dapat menjauhkan kita dari fitnah dan zina. Iya. Ada lagi? Kelompok 3, ya silakan. Saya perwakilan dari kelompok 3. Apakah kalau kita menggunakan parfum yang kuat atau vegan itu juga termasuk ketentuan yang terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin yang teman maksud adalah memakai parfum yang berlebihan. Apakah dibolehkan atau tidak dalam syariat Islam? Sebenarnya menggunakan parfum itu boleh, tapi sekedar saja, tidak terlalu berlebihan. Sehingga jika kita memakai parfum yang berlebihan, kita akan mengundang godaan yang bisa memicu perilaku tidak pantas. Gimana kelompok 3? Jawabannya? Ya. Ada lagi? Silakan. Paham? Tutup. Kelompok 2 silakan tutup. Sekian, jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana. Terima kasih kepada kelompok 2. Silakan kelompok 3. Hasil diskusinya. Ayo.
kami tentang manfaat berpakaian sesuai ketentuan Islam. Adapun manfaat dari berpakaian sesuai ketentuan Islam itu, manfaat spiritualnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan iman dan takwa, mendapatkan ridho Allah, menghindari dosa. Manfaat sosialnya menghormati diri sendiri dan orang lain, meningkatkan kesadaran dan kepedulian, membangun masyarakat yang harmonis. Manfaat pribadi yaitu meningkatkan kesadaran diri, meningkatkan kepercayaan diri, menghindari fitnah dan godaan, dan juga menunjukkan diri sebagai umat muslim dan menghindari dosa. Oke. Cukup sekian presentasi kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau menambahkan, silakan. Nomor 1. Bagaimana cara kita untuk menjaga kehormatan diri kita dan Iya. Jawab. yaitu dengan menggunakan berpakaian dengan sesuai dengan muslimah, menutup aurat. Jika itu perempuan, kita hanya boleh memperlihatkan telapak tangan dan muka kita saja. Kalau laki-laki, mulai dari pusar hingga lutut. Iya. Gimana kalau satu Lima. Oke. Ada lagi? Nomor 2, silakan. Saya ingin menanyakan tentang sering terjadinya banyak kasus-kasus seperti pelecehan. Mohon maaf, sering terjadi tidak hanya yang memicu pakaian yang tidak pantas. Terjadi juga ketika pakaian kita tidak sopan, tapi kita tetap saja mendapatkan perilaku yang tidak pantas. Menurut pendapat teman bagaimana? Iya, silakan. Menurut saya itu juga termasuk yang melanggar ketentuan Islam, berpakaian sesuai ketentuan Islam. Kalau kita menutup aurat segala aurat kita, mungkin orang tidak akan tergoda dan tidak akan tergoda. Ya, gimana? Nomor 2. Bapak bisa lihat ini. Was? Masih kurang? Jawabannya? Silakan, boleh kalau yang lain. Kalau ingin menambahi, Ya, silakan boleh kalau untuk yang lain boleh tanggapi. Boleh menambahi. Nomor 1 gimana tanggapannya? Silakan. Ada? Ada yang mau menambahi? Pas? Atau kelompok kaum yang lain? Ada? mungkin saya bisa menambahkan. Ya, silakan. Kalau menurut saya sering terjadinya perilaku yang tidak pantas kalau kita sudah memakai pakaian yang menutup aurat. Memang itu bukan salah kita lagi, itu sudah merupakan salah dari pihak yang melakukan hal yang tidak pantas tersebut. Tapi di luar dari itu kita harus tetap berpakaian yang sopan, walaupun tidak pasti, maksudnya tidak pasti mendapatkan perilakunya tersebut. Walaupun jika kita tidak memakai pakaian yang tidak pantas, kita akan mendapat banyak perilaku yang tidak pantas juga. Tapi jika kita memakai yang lebih sopan, pakaian yang lebih menutup aurat, mungkin kita akan dapat terbantu dari perilaku kita tersebut. Oke. Ya, bagus. Good. Ya, nomor 1. Silakan tambahin. Misalkan ada seseorang itu tahu pakaian itu tidak bagus untuk dirinya, kenapa dia masih bisa memakainya lagi? Oke, silakan jawab. Mungkin itu karena memang dia ini menggoda atau termasuk orang yang centil lah. Ya, ya, itu jawabannya yang lain tambah dulu. Siapa yang bisa? Yang lain? Ada yang lain? Tambah centil katanya. Centil ya. Centil lagi dia. Coba lagi jelas. Yang dibilang teman kita ini juga benar itu Pas. ya pas, tapi mungkin karena perkembangan zaman atau globalisasi itu juga menjadi suatu faktor, salah satu faktor yang menjadikan pakaian kita lebih terbuka, pakaian kita lebih modern dan menunjukkan sifat yang kebalik-balikan. Ya, ya, itu. Ya memang. Ya, ada juga yang mungkin kalau dia berpakaian seperti itu orang tuanya tidak melarang. Iya, itu faktor keluarga juga membolehkan. Tapi banyak kok orang tua melarang, tapi si anak ini masih dengan
menggeret orang kemana. Iya, situ juga pengaruh ya. Ada lagi, coba. Mungkin dari dukungan masyarakat juga Ibu. Iya, Lingkungan teman-temannya, mungkin teman-temannya tidak melarang dia. Iya. Teman-temannya malah terkadang malah iya mengikuti. Ya, ya. Terus ada lagi? Ya, perjalanan kita kan ke bawah wartawan ya. Iya. Akhirnya politik yang akan datang nanti di bawahnya, ya itu adalah gitu ya. Faktornya juga, faktor lingkungan. Ada lagi? Ada yang sudah? Coba ditutup kelompok 3. Silakan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami sudah dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang begitu intelektual, yang tinggi, ya, memahami tentang materi kita. Ibu kasih skor untuk kelompok 1 100. Kelompok 2 itu juga intelektualnya tinggi. Ibu kasih skor 100 juga. Untuk kelompok 3 juga sama. Intelektualnya tinggi. Ibu kasih 100 juga. Hasil dari diskusi kalian sudah menguasai tentang materi sebanyak sudah dibahas di rumah, kemudian sudah dikuasai tentang mesin. Sebelum kita tutup, Ibu mau ajukan pertanyaan, tapi Ibu berdasarkan gambar, ya. Ini untuk penilaian misi sampai di mana pengetahuan kamu tentang materi kita. Oke, coba kelompok 1 silahkan kamu amati, kamu teliti, kamu cermati apa yang ada di gambar ini. Dari pertama itu Ibu positif karena berpakaian sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pakaian yang dikenakan bersih dan rapi dan pakaiannya tidak transparan dan tidak berkain. Terus foto yang kedua itu negatif karena pakaian yang dikenakan itu sangat ketat sehingga bentuk lingkungan tubuh terlihat dan akan menimbulkan tekanan. Iya, bagus ya. Ini ya, ini yang pertama sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat Islam. Ini pertengahan antara gambar yang 1 dengan gambar yang 2. Dan mana yang dipilih? 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1 yang telah menyampaikan pendapatnya. Kemudian kelompok kedua, silakan. Ini apa gambar apa ini? Coba lah. Ini gambar ini laki-laki. Ini orang laki-laki ya. Ya, orang laki-laki gimana itu? Coba lah. Saya perwakilan dari kelompok 2. Menurut saya Kenapa aurat tidak? ya, menurut saya kedua gambar tersebut menampakkan aurat. Ya. Walaupun gambar pertamanya menutupi semua bagian kaki, cuma bagian belakang tubuhnya terlihat. Ya. Begitu juga seperti gambar kedua yang hanya menutupi atas lutut, tidak sampai lutut. Ya, berarti ini bagaimana itu? Contohnya sama-sama negatif. Ya, berarti ini tidak boleh dicontoh. Tidak boleh. Berarti ini auratnya sah. Dalam menurut syariat Islam. Oke, terima kasih kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kesimpulannya. Ibu, Nih, mana yang bagus? untuk nomor 1 negatif, nomor 2 positif. Ya, Anda paling nyaman walaupun perempuan itu halus yang panjang, tetapi transparan sehingga terlihat bagian tubuhnya yang seharusnya ditutup. Ya, ini walaupun bagus seperti semua, tapi transparan, dan bisa bagus sendiri kan? Ya, ini yang bagus ya, bagus kan ini? Bagus. Inilah yang harusnya perempuan yang laki-laki awalnya seperti itu semua sama bapak. Nah ini lagi yang benar. Berarti yang benar nomor berapa? 2. Nomor 1 berapa sah? Pintar sekali ya. Oke, sebelum kita mengenai kesimpulannya
bahwa menutup aurat itu merupakan salah satu perintah adalah kita di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 26. Jadi menutup aurat itu harus kita terapkan dan kita sehari-hari dan menjadi apa namanya kebiasaan kita dan kita terapkan untuk kehidupan kita di masa depan. Oke, sampai di situ. Ada lagi yang kurang paham anak ibu? Tidak, Ibu. Paham semuanya? Paham, Ibu. Baik, untuk pelajaran kita selanjutnya kita masuk dengan materi bilang jujur. Itu kita bahas di depan, setelah dibaca di rumah, baru kita nanti bahas di kehidupan ini. Dan apa kita presentasikan bagaimana bersikap perilaku jujur itu benar-benar dan tidak. Itu materi kita selanjutnya. Oke, mungkin sampai di sini pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan membaca surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.